Kelemahan-kelemahan Pak Prabowo kemarin ya di debat seolah-olah diungkap semuanya. Jadi kalau saya amati sih untuk pengungkapan kelemahan Pak Prabowo itu lebih didramatisir ya supaya terlihat serem ya, ternyata Pak Prabowo seperti ini seperti ini. Tapi pada kenyataannya sih nggak seperti itu ya. Sedangkan yang kami lihat untuk data-data yang diucapkan contohnya dari Pak Anies ya, itu juga nggak akurat ya datanya ya. Asal sebut aja. Yang penting seperti orang pinter gitu kan, menyebut walaupun salah. Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap. Insya Allah kalian semuanya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman semuanya, sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, teman-teman semuanya saya doakan dimudahkan segala urusannya, disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin itu seru ya teman-teman ya. Tahu nggak apa serunya? Pada saat debat capres yang ketiga ya, antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan dan Ganjar. Kalau saya lihat ya teman-teman ya, pada saat debat kemarin itu sih lebih ke apa ya, lebih kepada menguliti Pak Prabowo, istilahnya itu pembantaian Pak Prabowo di muka umum ya, untuk lawan politiknya, mengungkapkan untuk kelemahan-kelemahan Pak Prabowo, aib-aib Pak Prabowo. Padahal kita tahu semua Pak Prabowo itu seperti apa. Benar nggak sih kalau menurut pendapat saya seperti itu? Pak Prabowo kemarin itu dibantai habis sama Anies Baswedan yang terutama ya. Setelah itu dengan Pak Ganjar. Tapi menurut saya sih menarik ya teman-teman ya. Ajang pembantaian kah atau apa kek untuk debat capres putaran ketiga kemarin. Mendapatkan atensi yang cukup tinggi melalui exposure pemberitaan dan obrolan media sosial ya, apalagi di channel YouTube dan lain sebagainya. Kalau kita lihat data dari Menara Digital Dashboard Monitoring pada periode 7-8 Januari 2024, secara akumulatif Prabowo Subianto mendapat exposure tertinggi sebesar 95.085 data. Direktur Polyeco Digital Insight Institute atau yang disingkat dengan PEDAS, Anthony Leong, itu mengatakan bahwa exposure Prabowo paling tinggi terutama saat berdebat dengan Anies. Data tersebut menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 72.680 data. Dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 58.088 data. Kalau kita amati pada saat debat capres kemarin ya teman-teman ya, pada tanggal 7 itu Pak Prabowo itu diserang sana sini dari Pak Ganjar, dari Anies. Itu seolah-olah menyudutkan posisi Pak Prabowo yang saat ini sebagai Menhan ya, yang masih aktif ya. Ya serba salah juga ya, karena Pak Prabowo juga sebagai Menhan dan sebagai capres. Untuk lawan politiknya itu akan mudah menyerangnya. Walaupun untuk kinerja Pak Prabowo itu memang sudah bagus mengenai pertahanan ya. Tapi karena namanya politik, dicari-carilah kelemahannya. Ya kalau seandainya mencari-cari kelemahan, semua orang juga punya kelemahan. Gak usah jauh-jauh lagi kita lihat pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI, ya kan banyak orang yang menyerang juga.
untuk Pak Anies itu tidak ada hasil kerjanya. Ya memang kalau dilihat ya untuk Anies sendiri pada saat di DKI ya itu hanya meneruskan untuk pekerjaan Ahok. Sebenarnya yang paling banyak membangun Jakarta itu adalah pada saat Ahok dan Pak Jokowi ya. Kalau Anies kan memang nggak kelihatan hasil kerjanya. Berbeda dengan Pak Ganjar ya di Jawa Tengah. Pak Ganjar itu ya dia menjabat 2 periode sebagai gubernur Jawa Tengah, itu bisa kelihatan walaupun tidak signifikan seperti pada zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Kelemahan-kelemahan Pak Prabowo kemarin ya di debat seolah-olah diungkap semuanya. Jadi kalau saya amati sih untuk pengungkapan kelemahan Pak Prabowo itu lebih didramatisir ya supaya terlihat serem ya, ternyata Pak Prabowo seperti ini seperti ini. Tapi pada kenyataannya sih nggak seperti itu ya. Sedangkan yang kami lihat untuk data-data yang diucapkan contohnya dari Pak Anies ya, masalah itu juga nggak akurat ya datanya ya, asal sebut aja. Yang penting seperti orang pinter gitu kan, menyebut walaupun salah. Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Sedangkan kalau kita lihat kan Pak Prabowo berbicara apa adanya. Pak Prabowo terlihat sekali wajahnya itu terlihat sedih dia ya. Bahkan banyak orang yang semakin simpatik terhadap Pak Prabowo. Bisa kita lihat dari Instagramnya Pak Prabowo ya. Yang dulu Instagramnya Pak Prabowo itu 7,1 juta followersnya ya. Setelah pasca debat itu meningkat secara signifikan menjadi 8 jutaan lebih ya followernya. Banyak narasi-narasi natural yang muncul seperti menangis dan sedih lihat Pak Prabowo diserang dengan Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Ya kalau dilihat ya memang ekspresinya sedih ya. Padahal Pak Prabowo udah bekerja tapi dianggap tidak ada apa-apanya. Kenaikan di media sosial tentu memberikan dampak positif pada Gen Z ya, untuk milenial. Dan undecided voters pasti lebih jeli melihat debat untuk membongkar karakter calon pemimpinnya. Bahkan nanti itu akan menentukan para Gen Z itu bisa berubah. Dari sisi komunikasi dan empatik publik ya, Pak Prabowo yang menang teman-teman ya. Apalagi saat soal etika yang ditanyakan oleh Pak Anies. Itu mendapat respon buruk ke Anies. Karena Anies yang dulu didukung oleh Pak Prabowo hingga patungan seluruh kader Gerindra untuk dana kampanye Pilgub 2017. Tapi sekarang sepertinya air susu dibalas air tuba. Padahal kalau Pak Prabowo mau ya ada ruang untuk membalas serangan itu. Tapi sama Pak Prabowo itu nggak dipakai pada saat debat ya. Karena memang debat itu bukan untuk membongkar-bongkar aib. Sebetulnya sih debat yang kemarin itu masalah soal ide ya, atau gagasan atau karya yang harus disampaikan terhadap masyarakat. Kemarin itu kan yang menjadi perdebatan ulet ya mengenai masalah data-data pertahanan ya. Kalau menurut saya data-data pertahanan negara itu ya tidak harus diungkap di publik ya. Memang itu merupakan rahasia negara, sangat berbahaya sekali kalau seandainya data-data pertahanan negara Indonesia itu diungkap ke publik. Yang menanyakan aja yang mungkin kurang paham mengenai pertahanan negara sehingga menginginkan data-data pertahanan negara itu diungkap di publik, bahkan ngotot data pengen sekarang gitu kan. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Tapi ya jangan khawatir ya, karena pemilih saat ini kan sudah pada pinter. Mana yang tulus, mana yang modus,
mana yang benar-benar mengabdi kepada negara, mana yang haus akan jabatan. Bahkan dengan cara menjatuhkan lawan pun dilakukan demi untuk mendapatkan nafsu jabatan ya. Kita lihat dari pendukungnya Pak Ganjar ya. Sebetulnya kan Pak Ganjar itu untuk partainya itu adalah partai yang ada di kepemerintahan. Tapi pada saat ini karena anaknya Pak Jokowi Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, seolah-olah posisi PDIP itu berseberangan dengan pemerintah saat ini. Hal itu ya pasti akan menguntungkan bagi pasangan Prabowo Gibran. Bila kita kilas balik ya teman-teman ya, mengenai nyerang-menyerang ya, pada saat tahun 2024 dan tahun 2029 itu pada saat itu kan Pak SBY yang mencalonkan ya. Dan Pak SBY pada saat itu seperti dizolimi, diserang, tapi pada kenyataannya justru orang akan berbalik menaruh simpati terhadap Pak SBY, sehingga Pak SBY menang telak di 2 kali periode ya. Dan kembali lagi kepada Pak Jokowi ya, tahun 2014, tahun 2019 gimana nggak gencarnya hinaan, cacian terhadap calon presiden. Dan saya pada saat itu kaget juga ya, kok demokrasi seperti ini, sudah nggak ada etikanya lagi, bahkan rasa etika terhadap pimpinan itu seakan-akan hilang. Mencaci seorang presiden itu sangat mudah sekali. Tapi ya mudah-mudahan dengan kedewasaan demokrasi Indonesia saat ini, untuk caci mencaci, untuk memanfaatkan agama itu sudah mulai hilang. Kalau kita lihat Pak Prabowo saat ini nasibnya itu seperti Pak Jokowi tahun 2019. Serangan itu gencar banget. Ya justru itu ya teman-teman ya. Bahkan orang yang dizolimin itu yang justru yang akan menang ya teman-teman ya. Terlihat dari hasil survei, beberapa lembaga survei, bahkan hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa kalau Pilpres tahun 2024 ini 2 putaran, bisa dipastikan Pak Prabowo itu bisa menjadi pemenangnya. Dan Pak Ganjar dan Anies Baswedan itu saling bersaing, dia kejar-kejaran. Untuk pasangan Ganjar saat ini sudah disalib sama pasangan Anies Baswedan. Apa nggak panik tuh? Yang dulunya sebagai pemenang saat ini disalib dengan pasangan Anies Baswedan yang pendukungnya itu partai kecil-kecil. Oke teman-teman semuanya, apapun itu pada saat debat yaitu merupakan proses pendewasaan demokrasi yang ada di Indonesia ini ya teman-teman ya. Gak usah kaget dengan hina-hinaan, gak usah kaget dengan kritikan, gak usah kaget dengan cacian yang mengatasnamakan kritikan. Semua itu adalah proses pendewasaan demokrasi yang berada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua bijak dalam memilih. Jangan sampai kalian tidak memilih pada tanggal 14 Februari 2024 karena suara masyarakat yang ada di Indonesia ini adalah wakil dari suara Allah Subhanahu wa taala. Karena pimpinan sebuah negara itu tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.